Oke, baik, kita akan lanjutkan materi kita untuk menentukan berapa induksi magnetik yang dihasilkan oleh beberapa benda, ya. Yang pertama kita mulai dari kawat lurus, ya. Oke, jadi kalau misalnya ada satu kawat lurus, ya. Contoh aja ya, contoh. Ada satu kawat lurus yang memiliki kuat arus listrik sebesar 2 ampere. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapakah induksi magnetik dan arahnya pada dua titik. Misalnya di sini adalah titik P, kemudian di sini adalah titik Q. Itu. Berapa induksi magnetik dan arahnya? Misalnya jaraknya ini adalah, kita misalkan adalah 1 cm. Jaraknya ini kita misalkan 2 cm. Sekarang kita lihat dari arahnya. Nah, arah dari induksi magnetik itu ada dua. Yang pertama arah masuk bidang kertas, yang kedua adalah arah keluar bidang kertas. Jadi arah masuk bidang kertas itu adalah tanda cross. Jadi tanda cross ini artinya adalah masuk bidang kertas atau bidang gambar. Jadi keempat jari saya ini arahnya itu masuk bidang kertas atau bidang gambar. Karena arah dari medan magnetik itu kan sebelumnya sudah saya ajarkan, yang ini menyatakan arah arus, yang ini arah medan magnetik. Jadi kalau dia masuk bidang gambar berarti tanda cross. Sebaliknya tanda dot ini, tanda titik ini artinya adalah keluar bidang kertas atau bidang gambar, ya. Oke, sekarang kita lihat dari gambar ini. Ini adalah titik P. Jadi titik P ini arah arusnya kan ke atas sini, karena arah arusnya ke atas sini. Berarti titik P ini arahnya adalah keempat jari saya ini masuk ke bidang gambar ini. Berarti karena keempat jari saya ini masuk ke bidang gambar ini, maka kita buatlah tandanya adalah tanda cross. Gitu. Ya, sebaliknya yang di sini keempat jari saya ini terhadap titik Q ini, ya. Keempat jari saya ini keluar dari titik Q ini, keluar dari titik Q ini. Karena dia keluar dari titik Q ini, maka tandanya ini adalah tanda keluar bidang gambar atau bidang kertas, tanda dot. Ya. Sekarang kita tinggal tentukan berapa nilai induksi magnetiknya. Berarti BP itu sama dengan mu0 I per 2 pi kali A1 itu. Maka nilainya adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan dengan kuat arusnya sama dengan 2 ampere bagi 2 pi kali ini 10 pangkat minus 2 meter, ya. Oke, nanti satuannya kalian lengkap ya. Yang penting caranya ini. Oke, sekarang kita lihat angkanya. 2 pi dengan 4 pi. Ini berarti ini hasilnya adalah 2 gitu ya. Maka 2 dikali 2 itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 5 Weber per meter kuadrat, itu adalah X. Itulah induksi magnetik di titik P. Sekarang kita hitung berapa induksi magnetik di titik Q. Ya. Maka induksi magnetik di titik Q itu adalah mu0 kali I dibagi 2 pi kali A2. Berarti 4 pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan dengan I-nya 2 ampere bagi 2 pi kali jaraknya 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi ini kita coret dengan ini. Maka hasil yang diperoleh adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ya, itulah induksi magnetik di titik Q.
Jadi kita lihat dari angkanya nih. Induksi magnetik di titik P itu adalah 4 kali 10 pangkat negatif 5. Induksi magnetik di titik Q adalah hanya 2 kali 10 pangkat negatif 5. Bisa kita pastikan bahwa kalau dia semakin jauh jarak antara titik itu dengan kawannya, maka induksi magnetiknya semakin lemah. Kalau dia semakin dekat jarak antara titik itu dengan kawannya, maka dia semakin kuat. Itu semakin besar induksi magnetik. Ya, ini satu. Yang kedua, saya akan coba dengan 2 buah kawan. Kita akan tentukan di satu titik berapa nilai dari induksi magnetiknya. Ya. Oke, misalkan ada 2 buah kawat, ya. Ini kawat pertama. Mengalir arus I1 misalnya 10 ampere. Kemudian ada kawat kedua. Mengalir arus 20 ampere. Oke, ditanyakan di soal ini apabila jarak antara kedua kawat ini misalnya adalah 30 cm. Ya. Berapakah nilai induksi magnetik di pusat atau di sini aja ya, di jarak 10 cm aja ya, di jarak 10 cm dari kawat 1. Berarti ini A1. Ini 10 cm, kemudian ini A2 sama dengan 20 cm. Misalnya ini adalah titiknya titik P. Ya, titik P. Oke, pertama kita tentukan dulu berapa induksi magnetik karena kawat 1. Yang kedua, kita tentukan berapa induksi magnetik karena kawat 2, ya. Oke, kita cari BP1. Berarti BP1 sama dengan, masukkan angkanya nak, sama dengan 0 kali I1 per 2Pi kali A1. Oke, kita masukkan 4Pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan dengan I1 nya 10 ampere dibagi 2Pi kali jaraknya 10 cm ganti ke meter. Ya. Oke, ini kalian coretkan, ini 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat 1. Ini naikkan 10 pangkat 1. 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Itulah nilai dari BP1 ya, ini BP1. Kemudian kita cari berapa nilai dari BP2. Berarti BP2 sama dengan 0 I2 per 2Pi kali A2. Ya, berarti ini hasilnya adalah 4Pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan dengan I2-nya adalah 20 ampere. 20 bagi 2Pi. Jaraknya ini ganti ke meter. 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Ya, oke. 2Pi kali 2. 2Pi kali 2 adalah 4Pi. Ini kita coret ke sini. Ya. Berarti ini adalah 10 pangkat minus 7 kali 2 kali 10 kali, yang ini minus 1 naik 10. 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ya. Oke, itulah induksi magnetik pada kawat 2. Sekarang kita mau menentukan berapa induksi magnetik di titik P. Berapa besar induksi magnetik di titik P. Jadi kita harus tahu dulu arahnya, arah dari induksi magnetiknya. Untuk kawat 1, kita tentukan dari kaidah tangan kanan. Arusnya kan ke atas, berarti tandanya tanda masuk.
Berarti BP1 tanda masuk, tanda cross. Sudah. Kemudian kawan tua, arusnya kan ke atas. Keempat jari saya ini terhadap titik P ini ya. Berarti keluar dari titik P. Berarti tanda dot. Ya, arahnya sekali lagi ya nak. Arusnya kan ke atas. Berarti keempat jari saya ini arahnya masuk di dalam kertas ini. Berarti tanda cross. Yang kedua, arusnya kan ke atas, berarti keempat jari ini keluar dari titik ini, keluar tanda dot. Ternyata kita lihat di sini satu tanda cross, satu tanda dot, berarti induksi magnetiknya itu berlawanan arah. Gitu. Jadi kita kurangkan induksi magnetik di titik P itu sama dengan BP1 dikurang BP2. Berarti BP1 2 kali 10 pangkat minus 5 dikurang 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0. Ya, itu untuk kawan. Oke, kita lanjut ke buku kalian. Buka dulu buku kalian ya nak ya. Buku kalian di halaman 141 nomor 5 ya, halaman 141 nomor 5. Dikatakan di soal itu, anggap bahwa suatu kilatan sebagai kawat lurus yang sangat panjang. Jika 14,4 kolom muatan melewati suatu titik dalam 1,6 detik, yang 1,6 kali 10 pangkat minus 3 detik, besar medan magnetik pada jarak 30 meter dari kilatan itu adalah. Berarti untuk soal itu diketahui bahwa nilai dari muatannya ya, diketahui nilai dari muatannya sama dengan 14,4 kolom, kemudian dalam waktu T-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 3 sekon, jaraknya sama dengan 30 meter. Ditanya berapa nilai B-nya. Oke, jadi kita cari dulu berapa nilai kuat arusnya. I sama dengan Q dibagi dengan T. Q-nya 14,4 dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 3. Ini kolom per sekon. Ini kita bagi dulu. 14,4 bagi 1,6. Silahkan dibagi berapa? 9 ya, 9 kali 10 pangkat minus positif 3 ya, ampere. 9 kali 10 pangkat 3 ampere, artinya nilai dari kuat arusnya adalah 9 kilo ampere ya. Oke, kemudian yang dicari adalah berapa induksi magnetiknya. Berarti nilai dari BP nya sama dengan 0 kali I dibagi dengan 2pi kali A. Oke, 4pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan dengan I-nya 9 kali 10 pangkat 3 bagi 2pi kali A-nya adalah 30 meter. Oke, ini kita bagi 3 bagi 3. Kita bagi 3 ini 3 hasilnya, yang bagi 3 10. 10 dengan ini jadi tinggal 2 gitu ya. Oke, 2pi dengan 4pi 2 kali 3 itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 5 itu 3. Berarti jawaban itu adalah bola.
Oke, kita lanjutkan ke soal esai ya nak ya. Soal esai yang halaman 146, kita langsung ke nomor 2. Halaman 146. Nomor 2. Oke, dikatakan soal itu adalah dua kawat lurus panjang dan sejajar masing-masing dialiri arus listrik 4 ampere dan 10 ampere dengan arah yang berlawanan. Kedua kawat terpisah sejauh 12 cm. Tentukan besar induksi magnetik pada satu titik di tengah-tengah garis hubung antara kedua kawat itu. Jadi di soal ini dijelaskan ada dua kawat 4 ampere dan 10 ampere dialiri arus listrik yang berlawanan. Berapa besar induksi magnetik di tengah-tengah? Oke, misalnya begini anak ya. Ini I1 sama dengan 4 ampere. Kemudian di sini I2. I2 sama dengan 10 ampere. Kedua kawat ini terpisah sejauh 12 cm. Induksi magnetik di tengah-tengah, berarti mungkin di sini ya, di pusat ya, di P-nya. Jaraknya kalau di tengah-tengah di sini A1 sama dengan 6 cm lah ya. Kemudian di sini A2 sama dengan 6 cm. Kita cari berapa nilai dari BP1. Masukkan angkanya. BP1 sama dengan mu 0 I1 dibagi 2 pi A1. 4 pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan dengan I1 4 ampere dibagi dengan 2 pi kalikan dengan A1 6 cm. 6 cm 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, sekarang kita coret yang ini ya. Oke, 4 pi dibagi 2 itu adalah 2. 4 dibagi 6 di sini 3, di sini 2. Berarti 2 dikali 2 adalah 4. 4 bagi 3. Berarti hasilnya ini adalah 1,33 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Itulah nilai dari BP1-nya. Kemudian kita cari nilai dari BP2-nya, sama dengan mu 0 kalikan dengan I2 per 2 pi kali A2. 4 pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan dengan I2 nya sama dengan 10 ampere dibagi 2 pi kali A2 nya 6 cm. Oke, berarti ini kita bagi lagi ya. 2 pi dengan 4 pi ini coret hasilnya 2. 2 dengan 6 3. Berarti ini kita tinggal bagi 10 dibagi 3 adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 5 S. Itulah nilai dari BP2. Sekarang kita lihat dari arahnya BP1. Jadi arus ini kan ke atas, keempat jari saya ini masuk ke bidang pembantu di sini, berarti tanda cross. Maka di sini tanda cross. Kemudian arus ini kan ke bawah, kemudian keempat jari saya ini masuk ke bidang ini terhadap titik P, berarti tanda cross. Oke, berarti nilai dari induksi magnetiknya yang ketiga ya, di titik P itu adalah BP, kita tuliskan ya,
BP sama dengan BP1 plus BP2. Tambahkan ini 1,33 tambah 3,33 kali 10 pangkat minus 5 desil. Ya, atau bisa juga sebenarnya 4,67 ya. Karena sebenarnya ini kan 3,3333, ini 1,3333, kalau dijumlahkan kan sekitar segini, 4,6. Ya, itulah untuk yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Nomor 3. Dua kawat lurus dan sejajar masing-masing dialiri arus yang searah 16 ampere dan 9 ampere terpisah sejauh 20 cm. Dia lurus dan sejajar. Maka pada jarak berapa dari kawat 16 ampere induksi magnetik di titik itu bernilai 0? Jadi di soal itu ada dua kawat lurus yang sejajar. Ini I1, kemudian di sini I2. Arus yang mengalir adalah 16 ampere dan 9 ampere. Tuliskan di sini sama dengan 16 ampere, di sini 9 ampere. Terpisah pada jarak 20 cm. Berarti di sini jaraknya 20 cm. Sekarang kita tentukan letak titiknya yang menghasilkan induksi magnetik sama dengan 0. Sekarang kita lihat di sebelah kirinya. Kalau sebelah kiri ini, misalnya titiknya di sini ya, titiknya misalnya di sini, maka induksi magnetiknya kan keluar. Terhadap titik ini kan keluar. Ini pun demikian, I2-nya terhadap titik ini, titik yang ini, tetap juga keluar I2-nya ini. Saya geser. Berarti kalau dia sama-sama keluar, maka induksi magnetiknya itu tidak mungkin sama dengan 0. Kenapa? Arahnya sama-sama keluar. Jadi kalau dia sama-sama masuk atau sama-sama keluar, maka induksi magnetiknya itu pasti tidak sama dengan 0. Jadi bagaimana Pak untuk menentukan induksi magnetiknya sama dengan 0? Itu apabila arah dari induksi magnetiknya itu berlawanan, satu masuk atau satu keluar gitu. Jadi kemungkinannya kalau misalnya kita buat di sini, di titik sini, berarti kan tanda induksi magnetik ini kan masuk kan di sini. Kemudian kawat 2 induksi magnetik ini keluar. Jadi satu masuk, satu keluar, berarti kedua-duanya memiliki arah yang berlawanan. Ya, jadi misalkan di sini titiknya adalah titik P. Tentukanlah ini jaraknya A1, kemudian ini jaraknya A2. Cari dulu B1 sama dengan min I1 per 2Pi kali A1. 4Pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan dengan I1-nya 16 ampere bagi dengan 2Pi kali A1-nya. A1 ya, kita buat ya, A1. Berarti kita coret ini 4Pi dengan 2Pi. Berarti ini hasilnya adalah 2.
Maka ini kita kalikan 2 kali 16 32 kali 10 pangkat minus 7 per A1 itu ya. Sekarang kita lanjut ke B2 nya nah. Kita lanjut ke B2. Nah, kita masukkan A2 itu sama dengan 20 cm dikurang A1. Pas ya, karena jarak antara kawat 1 dengan kawat 2 kan 20 cm. Berarti A2 nya itu adalah 20 cm dikurang A1 ya. Oke, berarti kita cari B2 sama dengan minus I2 per 2V A2. Masukkan angkanya 4V kali 10 pangkat minus 7 kali I2 nya. I2 nya adalah 9 ampere. Kita bagi dengan 2V kali A2 nya. Ini masukkan 20 kurang A1. Ini kita coret. Ini hasilnya 2 ya, hasilnya 2. Kemudian 2 kali 9 itu adalah sama dengan 18 ya. 18 kali 10 pangkat minus 7 bagi dengan 20 kurang A1. Oke, arahnya tadi induksi magnetik pada kawat pertama adalah tanda cross. Sedangkan induksi magnetik pada kawat kedua terhadap titik P adalah tanda dot. Berarti karena dia satu tanda cross, satu tanda dot, maka kita kurangkan. Ya, oke, saya tulis di sini ya nak. B1 dikurang sama dengan 0. Ini masukkan 32 kali 10 pangkat minus 7 per A1 sama dengan, masukkan ini 18 kali 10 pangkat minus 7 per 20 kurang A1. Ya, ini kita coret. Oke, kemudian kita bagi. Kita bagi 16, ini 9 kali silang, berarti 9A1 sama dengan 16 kali 20 320 dikurang 16A1. Berarti ini kita pindahkan 25A1 sama dengan 320 dibagi dengan 25. Berarti 12,4. Maka jawabannya 12,8 cm. Ya, itulah beberapa soal yang membahas tentang induksi magnetik pada kawat lurus. Kita lanjut kedua ke kawat melingkar. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk kawat melingkar. Ya, silakan dibuka bukunya di halaman 146, nomor 7 dan juga nomor 8. Kita mulai halaman 146, nomor 7 dulu. Nanti nomor 8 ya. Nomor 7 dulu, sebuah kawat membentuk lingkaran berisi 40 lilitan. Jari-jarinya 10 cm
Agar induksi magnetiknya 5V kali 10 pangkat minus 3 Tesla, tentukan kuat arus listrik yang mengalir. Yang ditanyakan di soal ini, berapa kuat arus listrik yang mengalir? Berarti N-nya itu sama dengan 40, kemudian jari-jarinya sama dengan 10 cm. Induksi magnetiknya sama dengan 5V kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Kemudian mu 0 4V kali 10 pangkat minus 7 meter per ampere meter. Ditanya berapa kuat arusnya. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita masukkan dulu dari persamaan umumnya, bahwa induksi magnetik di pusat lingkaran ini misalnya adalah lingkarannya, kemudian di sini adalah pusatnya, jaraknya adalah A, mengalir arus listrik sebesar I, gitu ya. Oke, maka induksi magnetik di titik pusat ini BP sama dengan mu 0 I per 2A. Jadi induksi magnetiknya mu 0 I per 2A. Maka kita masukkan angkanya. BP-nya adalah 5V kali 10 pangkat minus 3 Tesla sama dengan mu 0-nya adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 watt per ampere meter, kalikan dengan kuat arusnya dibagi dengan 2 kali A-nya, 10 pangkat minus 1 meter. Oke, sekarang kita bagi yang A sama V, coret ini kan, kemudian 5 kali 2 itu kan 10 kali 10 pangkat minus 1 habis. Ya, jadi besar dari kuat arusnya itu sama dengan ini 10 pangkat minus 3 kita bagi dengan ini 4 kali 10 pangkat minus 7 ampere. Oke, jadi dapatlah nilai kuat arusnya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3. Ya, itu nilai kuat arusnya untuk soal nomor 7. Kita lanjut soal yang nomor 8. Ya. Oke, arus yang mengalir adalah sebesar I ya. Arus yang mengalir adalah sebesar I. Yang ditanya di soal ini adalah berapakah nilai induksi magnetik di titik P? Boleh, karena itu kita buatkan ini sebagai kawat pertama ya. Ini kita buat sebagai kawat pertama atau kawat A. Ini kawat kedua, kawat B, gitu. Ya. Oke.
Sudut yang dibentuk di sini adalah 60 derajat. Titiknya di sini titik P. Sekarang kita tentukan dulu berapa nilai dari induksi magnetik oleh kawat A. Berarti BA sama dengan mu0 kali I per 2 A si A sama dengan, kita masukkan mu0 nya. Ini kali N lagi ya, berapa sudut yang dibentuknya ya. Berarti 4I kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kita kalikan dengan berapa nilai kotarusnya? I. Udah? Kemudian berapa sudut yang dibentuknya ini? 60 derajat ya. Berarti 60 derajat bagi satu lingkaran itu berapa derajat? 360. Berarti 360 derajat dibagi dengan 2 kali jaraknya si A, kawat A terhadap titik P itu adalah 2A. Itu dia. Berarti ini sama dengan 4I kali 10 pangkat minus 7. Ini satunya belakangan aja ya. Kalikan dengan I kalikan dengan 1 per, ini kan 1/6 ya, 4A ya. Kemudian ini sama ini habis ya, habis. Sekarang kita lihat hasil perhitungannya. Dikali 1 berarti ini sama dengan Pi kali 10 pangkat minus 7 per 6A. Oke, kita lanjut ke BP-nya si B. Berarti BP si B sama dengan mu0 I kalikan dengan N bagi 2A si B. Oke, kita masukkan angkanya 4V kali 10 pangkat minus 7. Enggak muat ya, jadi saya buat angkanya aja. Satuannya kalian yang buat ya nak. I-nya tetap I kali N-nya 60 derajat per 360 derajat bagi 2 kali A-nya adalah A. Oke, berarti kita masukkan 4V kali 10 pangkat minus 7 I 1 per 6 2A. Oke, kita coret yang nilainya sama, yang bisa dicoret ya. Ini bagi bisa 2 ya. Ini sama ini bisa 3. Berarti ini samalah ini nilainya dengan Pi per 3 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Tadi ini Pi per 6 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Ini Pi per 3 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Sekarang kita tentukan arahnya ya. Untuk kawat yang sebelah luar ini terhadap titik P ini ya, jadi anggap saja garis yang panjang, harusnya kan ke sana kan, terhadap titik P ini. Jadi arusnya ke sana. Oke, jari saya ini bagaimana terhadap titik P ini? Kalau arusnya ke sana, jari saya ini terhadap gambar ini bagaimana? Masuk ya, jadi jempol saya ini terhadap gambar ini masuk. Jadi karena jempol saya terhadap gambar ini masuk ke gambar ini, berarti tanda cross. Oke, ini
Ini menyatakan arah arus, jempol menyatakan arah medan. Kemudian ini kan arusnya kan ke bawah sini kan, jempol saya ke arah siapa? Ke arah kalian. Berarti seakan-akan jempol saya ini keluar dari bidang gambar ini. Nah gini, keluar, berarti tanda dot. Oke, sekarang kita tentukan berapa nilai dari B totalnya. Berarti B totalnya itu sama dengan, tengok yang nilainya lebih besar, berarti ini lebih besar dari ini kan. Berarti BP si B dikurang BP si A. Berarti masukkan ini B kali 10 pangkat minus 7 per 3A dikurang B kali 10 pangkat minus 7 per 6A. Oke, maka hasilnya ini adalah B kali 10 pangkat minus 7 per 6A. Tes A. Oh, nggak nampak ya. Hasilnya ini masih nampak di sini ya, sama dengan B kali 10 pangkat minus 7 per 6A. Tandanya bagaimana tanda dot? Dot itu artinya keluar bidang kertas atau bidang gambar. Ya, itulah induksi magnetik pada kawat melingkar. Jadi kalau ada soal yang lain, kalian latihan-latihan saja ya. Oke, kita lanjut ke solenoida dan juga toroid. Oke, kita lanjut ke solenoida ya. Solenoida, buka bukunya halaman 147 nomor 9. Sebuah solenoid memiliki diameter 3 cm, panjang 50 cm, terdiri atas 450 liter. Tentukanlah induksi magnetik di pusat dan di ujung ketika arus mengaliri kumparan 7 ampere. Ya. Oke. Jadi yang diketahui di soal itu adalah kuat arusnya sama dengan 7 ampere, kemudian panjangnya sama dengan 50 cm, kemudian jumlah liternya sama dengan 450 liter. Yang ditanya di soal itu berapakah induksi magnetik di pusat dan juga di ujung. Oke. Diameternya sama dengan 3 cm. Oke, yang pertama kita cari dulu induksi magnetik di pusat solenoida tersebut. Berarti induksi magnetik di pusat BP sama itu dengan mu0 kali I kali N dibagi dengan L. mu0 IN per L. Ini rumusnya. Oke, kita tinggal hitung nilai dari BP-nya sama dengan 4I kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, kalikan dengan kuat arusnya 7 ampere kali jumlah liter 450 liter dibagi dengan panjangnya adalah setengah meter. Oke, maka kalian hitunglah berapa hasilnya. Jawabannya nanti. Oke, itu untuk solenoida. Kebetulan saya belum menemukan yang toroida, saya garang sendiri ya soalnya ya untuk toroida. Jadi sebuah toroida memiliki jari efektif 10 cm dialiri arus 10 ampere. Tentukan induksi magnetik di
pusat toroida yang dililiti kawat 10.000 liter. Oke, untuk menentukan nilainya langsung aja kita tentukan induksi magnetik di pusatnya sama dengan 0 IN per 2pi kali berapa jari-jari efektifnya ya. Oke, kita masukkan nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter kali kuat arusnya 10 ampere kali jumlah lilitannya 10 pangkat 4 lilitan bagi 2pi kalikan dengan R-nya adalah 10 minus 1 meter ya. Oke, yang mana yang kita coret? Yang ini 2 ya. Kemudian hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 1 ya. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 7 tambah 1 minus 6 ya, tambah 4 minus 2 tambah 1 minus 1 alias 0,2.